Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 10 azab anak durhaka kepada ibunya dalam ajaran Islam. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jadi sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nabi Muhammad SAW bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali, sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itu karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Mengutip dari buku Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial, susunan Muhammad Bajri, doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Jadi dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberikan balasan berupa kepedihan luar biasa. Kepastian ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang paling mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, doa orang yang teraniaya atau diselimi. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai pengingat, inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, menerima azab di dunia. Anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan memberikan azab bagi mereka di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang ketiga, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab anak durhaka lainnya adalah sholat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik dan sekhusyuk apapun, Allah tetap akan menolak sholat anak yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak ania terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. Yang keempat, dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, berbuatlah kesehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni dan tidak dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya.
Yang kelima, terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin beribadah, namun durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibunya, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh seorang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah SWT akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik, orang alim atau berilmu yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang anak durhaka. Yang keenam, diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharapkan seorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga, padahal wanginya surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, tidak akan masuk surga. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah SWT dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dasyut atau banci, orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Yang kedelapan, tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Azab pedih bagi anak yang durhaka kepada ibunya adalah tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses di dunia akhirat bagi seorang muslim adalah dan doa restu orang tua. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapatkan ridho Allah SWT dan keutamaan-keutamaan lainnya. Yang kesembilan, termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun durhaka atau tidak berbakti kepadanya, mereka adalah orang yang merugi dan hina. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, disebut orang kafir. Azab anak yang durhaka kepada ibunya adalah disebut sebagai orang kafir. Dikatakan dalam sebuah hadis, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.